Bangun tidur, ia mendapati tangannya sudah membeku menempel pada pagar besi. Ia mencoba membuka telapak tangannya, namun setiap gerakan menimbulkan rasa sakit luar biasa karena kulitnya sudah terkelupas. Dengan menahan rasa sakit, ia memaksa mengangkat tangannya, membuat sebagian besar kulit tertinggal di pagar, hingga telapak tangannya penuh dengan darah dan daging yang mengelupas. Wajahnya pun sudah dipenuhi bisul merah akibat membeku. Saat ia hendak menggaruk, Jesse segera menghentikannya, karena kulit yang sudah membusuk itu bisa langsung rontok jika tersentuh. Mereka sudah terjebak semalaman. Semalam, saat memanjat kabel baja, sarung tangan Jesse sobek dan tangannya terluka. Mereka hanya bisa duduk di kereta gantung sambil berharap ada yang datang menolong. Namun, beberapa jam pun berlalu tanpa ada tanda-tanda penyelamat. Mereka mulai sadar, mungkin memang tidak ada yang akan datang. Mereka tak bisa lagi menunggu semalaman. Jesse kembali berdiri, menahan rasa sakit sambil memegang kabel baja. Selangkah demi selangkah ia merangkak maju, meski tubuhnya sudah dihajar badai salju semalaman dan sepatu but berat di kakinya membuat setiap gerakan semakin sulit. Saat itu, sekawanan serigala gunung kembali muncul. Jesse hanya bisa berusaha sekuat tenaga merangkak maju. Dengan susah payah, ia akhirnya berhasil mencapai kereta gantung lain. Ia meminta Meri melemparkan tongkat ski sejauh mungkin agar bisa dipakai untuk bertahan setelah turun nanti. Meri dengan ketakutan bergerak maju mengambil tongkat ski. Namun kereta gantung yang ia tumpangi mulai berguncang karena baut-bautnya longgar. Meski diliputi rasa takut, ia tetap melemparkan tongkat ski ke arah Jesse. Pada saat itu, tangan Jesse sudah hancur terluka akibat kawat baja, tapi demi bertahan hidup, ia terus memaksa merangkak. Serigala-serigala itu hanya duduk di bawah, menatapnya, menunggu ia jatuh. Akhirnya, Jesse berhasil mencapai sisi seberang dan turun melalui tangga menuju tanah. Baru saja ia memungut tongkat ski, seekor serigala lapar langsung menerkamnya. Beruntung, ia cepat menangkis dengan tongkat ski dan berhasil mengusirnya. Ia segera naik papan ski dan meluncur menuruni gunung untuk mencari bantuan. Meri hanya bisa tetap duduk sendirian di kereta gantung, menunggu pertolongan. Namun, sehari semalam berlalu tanpa ada kabar. Ia sadar tak bisa menunggu lebih lama lagi, kalau tidak ia akan mati kedinginan. Melihat ketebalan salju di bawahnya, ia memutuskan untuk melompat. Namun, mengingat nasib Dani sebelumnya, ia tak berani lompat langsung. Ia perlahan bergerak keluar, mencoba turun lebih dekat ke tanah. Tiba-tiba baut kereta gantung copot, dan kereta yang ia tumpangi jatuh. Meri berpegangan erat pada kursi dan terhempas ke bawah, beruntung masih terhenti di ketinggian yang lebih dekat dengan tanah. Ia menguatkan hati dan melompat. Namun, tak lama setelah ia mendarat, kabel baja benar-benar putus, kereta gantung jatuh menimpa kakinya. Meski kesakitan luar biasa, ia tetap memaksa merangkak menuruni gunung. Sampai akhirnya, ia menemukan sisa tubuh Jesse yang telah dimangsa serigala. Di dekatnya, seekor serigala liar menatapnya tajam. Meri menahan napas, tak berani bergerak. Untungnya, kawanan serigala itu kemudian berbalik pergi. Mungkin karena sudah kenyang, Meri segera merangkak menjauh. Entah berapa lama waktu berlalu, akhirnya ia sampai di tepi jalan. Dengan sisa tenaga terakhir, ia berhasil menghentikan sebuah mobil. Pada akhirnya, Meri berhasil selamat. Namun, semua ini terjadi karena mereka mencoba masuk ke arena ski dengan cara curang, hanya demi menghemat biaya. Hasil dari tindakan spekulatif dan licik itu berakhir dengan tragedi besar. Begitu pula dalam hidup, ketika kita merasa bangga atas hasil yang didapat dari jalan pintas, kita sering lupa bahwa bahaya bisa saja sedang mengintai.